Kembalinya Dewa Perang. Bab 501. Apa? Kamu marah karena malu? Chen Xiao menatap Bai Minghao dan para pengawal yang dipanggilnya, lalu mencibir. Bai Minghao jelas mulai cemas. Dia merasakan sedikit bahaya. Lagi pula, jika Chen Xiao benar-benar membongkar rahasianya, maka semua reputasi yang telah dibangun Bai Minghao dengan susah payah selama sekian lama akan hancur total. Beberapa pengawal, semuanya bertubuh tegap dan kekar, mengenakan seragam hitam, mengelilingi Chen Xiao dengan tatapan mengancam. Ekspresi Chen Xiao tetap tidak berubah. Dia tidak menunjukkan ketidakpedulian terhadap situasi tersebut. Mendengar kata-kata mengejek Chen Xiao, ekspresi Bai Minghao menjadi semakin muram. Habisi bajingan sombong ini. Akan kuberi dia pelajaran setelah pesta berakhir. Aku khawatir kau tidak akan mendapat kesempatan itu. Kau belum menjelaskan semuanya dengan jelas tentang gadis-gadis ini. Apakah kau tidak berencana untuk membicarakan hal-hal baik yang telah kau lakukan di depan semua orang? Chen Xiao tetap tenang dan acuh tak acuh saat menatap Bai Minghao. Yang lain juga sangat bingung ketika mendengar kata-kata Chen Xiao. Mereka jelas tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Xiao. Si tak berguna ini benar-benar mencari kematian. Dia akan segera mati, dan dia masih berani mengatakan hal-hal seperti itu. Seorang sampah yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Tuan Muda Bai selalu memperlakukannya dengan sangat sopan, tetapi sekarang dia malah mencemarkan nama baik Tuan Muda Bai dengan tuduhan tak berdasar seperti itu. Aku khawatir bahkan Tuan Muda Bai, dengan temperamennya, tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dia sama sekali tidak mengerti omong kosong apa yang sedang dia ucapkan, kan? Banyak orang memandang Chen Xiao dengan kebingungan, sama sekali tidak mengerti apa maksud Chen Xiao dengan ucapannya itu. Namun, kata-kata yang menyinggung tersebut benar-benar membuat Bai Minghao marah. Chen Xiao, dulu aku menghormatimu dan memanggilmu kakak kedua. Meskipun kau telah diusir dari keluarga Chen, ibuku masih memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Apakah begini caramu memperlakukan kami? Aku ingin mendengar maksudmu. Hal memalukan apa yang telah dilakukan Minghao sehingga membuatmu merasa begitu terhina? Jika kau tidak memberikan penjelasan yang jelas hari ini, Minghao tidak hanya tidak akan membiarkanmu keluar dari ruangan ini, tetapi aku juga tidak akan pernah mengizinkanmu melakukannya. Ekspresi Liu Yi sangat dingin, tampaknya cukup kesal dengan situasi saat ini. Meskipun tidak ada yang mempercayai perkataan Chen Xiao, banyak mata orang berbinar-binar penuh rasa ingin tahu. Lagi pula, Chen Xiao tampak sangat yakin ketika mengucapkan kata-kata itu, meninggalkan semua orang dengan pertanyaan yang penuh ketegangan. Kini, Liu Yi dan Bai Minghao telah mendapatkan restu semua orang, dan bahkan mereka sendiri sangat puas dengan pernikahan ini. Namun, kata-kata Chen Xiao meninggalkan luka di hati mereka. Jika mereka tidak menyelidiki sampai tuntas dan mengklarifikasi semuanya, sesuatu yang buruk akan terjadi cepat atau lambat. Chen Xiao menatap Liu Yi dan mengangguk, kalau begitu, kenapa kita tidak membiarkan gadis-gadis ini menjelaskan sendiri? Chen Xiao menatap para wanita yang muncul di ruangan itu. Para wanita ini memiliki penampilan yang berbeda-beda, tetapi jelas bahwa mereka semua cantik. Meskipun beberapa gadis telah bertambah tua, waktu tidak dapat menyembunyikan masa lalu mereka yang indah. Semua wanita ini diselamatkan oleh Chen Xiao dari penjara. Semua orang pernah berinteraksi dengan Bai Minghao. Mereka semua dimanipulasi dan ditipu oleh Bai Minghao. Namun, keluarga Bai Minghao sangat berpengaruh, dan dia adalah anak didik kesayangan keluarga Bai dan Ming. Dia memikul harapan kedua keluarga dan dimanjakan oleh mereka. Jadi, meskipun semua orang marah dan kesal pada Bai Minghao, si bajingan itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sekarang, semua kekesalan yang terpendam dilampiaskan saat ini. Seorang wanita yang keluarganya hancur karena Bai Minghao adalah orang pertama yang maju dan bersaksi. Bai Minghao, dasar munafik. Apa kau ingat aku? Kau menabrakku di pesawat dan kemudian melecehkanku sejak saat itu. Kau bahkan mengirim orang untuk menculikku secara diam-diam ke sebuah hotel dan membuatku menuruti setiap kata-katamu dan berada di bawah kekuasaanmu. Kau menindas orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaanmu. Meskipun aku sudah melaporkanmu ke kantor polisi, kau menggunakan koneksimu untuk menindasku, dan aku masih di penjara. Kau tidak pernah menyangka aku akan hidup, berdiri di depanmu, menunjuk bajingan ini, kan? Rasa kesal wanita itu terlihat jelas. Lagi pula, pengalaman beberapa tahun terakhir telah membuat kebencian ini meresap ke dalam tulang-tulang mereka. Bai Minghao menatapnya, ekspresinya semakin muram, sedikit kepanikan terlihat jelas di matanya. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Bagaimana mungkin wanita sepertimu bisa memenangkan hatiku? Kau terlalu percaya diri. Berapa banyak uang yang kau terima dari Chen Xiao? Apakah kau mencoba menjelek-jelekkan namaku? Bai Minghao menolak untuk mengakuinya, dan ketika dihadapkan dengan tuduhan wanita itu, dia dengan santai mengalihkan semua kesalahan kepada Chen Xiao. Maksudnya sudah cukup jelas. Wanita ini jelas-jelas disewa oleh Chen Xiao untuk menjebaknya. Para penonton, yang awalnya terkejut dengan kata-kata wanita itu, masih memiliki pertanyaan di benak mereka. Setelah mendengar kata-kata Bai Minghao, ekspresi semua orang berubah drastis. Tidak heran, aku hampir percaya apa yang dikatakan wanita ini. Ternyata dia hanya disewa untuk berakting. Aku tak percaya Chen Xiao yang tak berguna itu punya keberanian seperti itu.
Dia bahkan sampai tega menjebak seseorang seperti ini. Bab 502. Suasana riuh rendah dipenuhi diskusi, dan meskipun beberapa orang maju untuk mengkritik Bai Minghao, tampaknya banyak orang mempercayai apa yang dikatakan Bai Minghao di tengah diskusi tersebut. Bai Minghao tampak cukup puas saat dia perlahan berjalan menuju Chen Xiao. Dia berbisik di telinga Chen Xiao, "Chen Xiao, kau pikir kau bisa melawanku, dasar sampah. Akan kupastikan kau mati tanpa tahu caranya." Bai Minghao mengucapkan kata-kata suram seperti itu, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Bagi sebagian orang, tindakan Bai Minghao mendekati Chen Xiao dan kata-kata bisiknya merupakan upaya untuk menyelamatkan muka. Chen Xiao tampak sama sekali tidak terkejut dengan reaksi orang-orang di sekitarnya. Meskipun Bai Minghao licik dan penuh tipu daya, serta gemar menikmati kesenangan berlebihan, ia sangat pandai menyamar. Meskipun dia telah melakukan banyak hal keji sebelumnya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Banyak orang yang hadir tidak percaya bahwa tuduhan wanita itu benar. Ketika Bai Minghao mengucapkan kata-kata itu, semua orang langsung mempercayainya. "Chen Xiao, dasar sampah, apa kau bahkan tidak membuka mata dan melihat apakah ada orang di sini yang percaya apa yang kau katakan? Sekalipun apa yang kau katakan itu fasih dan semuanya benar, percayalah, selama aku tidak mengakuinya, tidak akan ada yang bisa menemukan jejak sedikitpun. Hari ini, kau berani menjebakku di sini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Kata-kata Bai Minghao menjadi semakin dingin menjelang akhir. Kata-katanya dengan jelas mengungkapkan niat membunuhnya terhadap Chen Xiao. Semua orang yang hadir kini mempercayai perkataan Bai Minghao dan tidak peduli apakah perkataan Chen Xiao benar atau salah. Adapun wanita yang maju untuk bersaksi melawannya, dia sama sekali tidak penting, tidak lebih dari seekor semut yang dapat dengan mudah dia singkirkan dengan lambaian tangannya. Oleh karena itu, Bai Minghao cukup percaya diri, dan sikapnya sangat tenang. Jelas sekali, dia tidak berpikir bahwa seseorang yang tidak berguna seperti Chen Xiao bisa menimbulkan banyak masalah baginya. Dia adalah seorang tuan muda berpangkat tinggi, sementara Chen Xiao hanyalah orang yang tidak berguna dari keluarganya. Dia tidak hanya tidak menerima perlindungan dari keluarganya, tetapi juga dipandang rendah oleh anggota keluarganya. Orang seperti itu sangat berbeda dari status bangsawan dan perlakuan yang dinikmatinya di dalam keluarganya. Mengingat status dan posisinya saat ini, membunuh Chen Xiao akan menjadi tugas yang mudah baginya. Seandainya bukan karena ingin meninggalkan kesan yang lebih baik pada Liu Yi dan yang lainnya agar bisa mendapatkan Liu Yi secepat mungkin, dia tidak akan pernah melakukan sandiwara seperti itu. Tanpa diduga, Chen Xiao melakukan hal seperti ini tepat di depan Liu Yi. Dia hampir tertangkap basah oleh Liu Yi. Di mata Bai Minghao, Chen Xiao tidak lebih dari seekor anjing yang bisa dia hancurkan kapan saja. Dia hanya ingin menggoda Chen Xiao, itulah sebabnya dia tetap bersikap sopan kepada Chen Xiao, berharap bisa mendapatkan lebih banyak poin dari Liu Yi. Namun kini, Chen Xiao, yang dianggapnya tak lebih dari seekor anjing, justru sedang bersekongkol melawannya dan memasang jebakan untuknya. Bagi Bai Minghao, ini terasa seperti digigit anjing, yang membuatnya sangat marah. Dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya kecuali dia memberi pelajaran yang berharga kepada Chen Xiao. Ekspresi Chen Xiao tetap tidak berubah setelah mendengar kata-kata Bai Minghao, menunjukkan sama sekali tidak ada kekhawatiran atas provokasi tersebut. Bahkan setelah Bai Minghao selesai berbicara, Chen Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. "Kali ini, aku khawatir semuanya tidak akan berjalan sesuai keinginanmu." Apa artinya? Bai Minghao merasa sedikit gelisah karena ekspresi tenang Chen Xiao, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Reaksi tenang dari Chen Xiao ini sama sekali berbeda dari apa yang dia bayangkan. Di masa lalu, siapapun yang berani menentangnya selalu merasa takut dan gentar. Tetapi sekarang setelah dia mengungkapkan sikapnya, Chen Xiao tetap tenang seperti sebelumnya, tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Reaksi ini agak tidak biasa. Chen Xiao menatapnya dengan dingin, nadanya tenang, namun terdengar seperti vonis yang dijatuhkan kepada Bai Minghao. "Tentu saja, itu karena saya punya bukti." Kata-kata Chen Xiao tenang dan suaranya tidak keras, tetapi seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, seketika menimbulkan gelombang besar di antara semua orang. Ekspresi Bai Minghao berubah masam ketika mendengar kata-kata Chen Xiao. Bab 503. Semua orang terdiam seketika itu juga. Awalnya tidak ada yang mempercayai perkataan Chen Xiao, tetapi jika ada bukti, ceritanya akan berbeda. Bahkan mereka yang awalnya mengejek Chen Xiao kini menjadi skeptis. Apakah anak ini sudah gila? Bukti apa yang mungkin dia miliki? Mungkinkah itu bukti palsu? Sebagai pewaris keluarga Bai, Tuan Muda Bai memiliki status yang luar biasa. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, Chen Xiao, seorang yang tidak berguna, tidak akan mampu menemukan bukti apapun terhadapnya. Petik 2. Banyak orang merasa sedikit ragu karena apa yang dikatakan Chen Xiao. Namun tidak jelas siapa orangnya, tetapi mereka tampaknya masih enggan mempercayai perkataan Chen Xiao, jadi setelah hening sejenak, semua orang mulai berspekulasi lagi. Namun, jelas bahwa semua orang masih mendukung Bai Minghao. Bai Minghao memiliki latar belakang dan status yang luar biasa. Di usia muda, ia tidak hanya memiliki latar belakang keluarga dan status yang baik, tetapi juga elegan dan tampan. Dapat dikatakan bahwa Bai Minghao bagaikan seorang pangeran tampan.
Wanita seperti apa yang dia inginkan tetapi tidak bisa dia temukan. Bagaimana mungkin orang seperti itu melakukan hal-hal yang begitu tercela? Lagi pula, begitu banyak wanita akan mengerumuninya, dan di mata semua orang, Bai Minghao tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Jadi, meskipun topik yang dibahas Chen Xiao sempat menimbulkan sensasi singkat dan membuat orang agak curiga untuk sesaat, kecurigaan tersebut dengan cepat menghilang. Wajah Bai Minghao sangat muram. Setelah mendengar kata-kata Chen Xiao, dia mendengus dingin. Chen Xiao, apa kau benar-benar berpikir bahwa apapun yang kau katakan itu harus diikuti? Bukti. Kalau begitu, tunjukkan padaku, Tuan Muda. Bukti macam apa yang mungkin bisa diberikan oleh sampah masyarakat sepertimu? Dia hanyalah sampah masyarakat yang baru saja keluar dari penjara, namun dia berani bertindak sembrono seperti itu. Mata Bai Minghao berkilat dengan cahaya yang ganas, jelas sekali ia marah karena kata-kata dan tindakan Chen Xiao, dan ia tidak bisa lagi duduk diam. Selama bertahun-tahun, dia mampu menangani semuanya dengan sempurna, tanpa membiarkan berita apapun bocor. Tapi aku tak pernah menyangka Chen Xiao, si tak berguna itu, akan tahu begitu banyak. Meskipun ia tampak tenang di permukaan, hatinya bergejolak, seolah-olah gempa bumi telah melanda. Tatapannya ke arah Chen Xiao dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Chen Xiao tidak boleh dibiarkan hidup. Bai Minghao tahu dalam hatinya bahwa begitu dia menangkap Chen Xiao, dia akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk memaksa Chen Xiao menceritakan semuanya kepadanya. Secara khusus, bagaimana Chen Xiao mengetahui hal-hal ini? Siapa yang menyebarkan informasi tersebut? Dan dari mana asalnya? Basmi sepenuhnya, jangan sampai ada jejak siapapun. Bai Minghao benar-benar marah. Semua orang di sekitarnya bisa merasakannya. Bai Minghao yang biasanya lembut dan sopan, yang tampak seperti bangsawan muda yang beradab, kini memancarkan aura jahat dan ganas yang sangat jelas, membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Bahkan Liu Yiyi, yang berdiri di sebelahnya, bisa merasakan perubahan pada Bai Minghao. Saat menatap Chen Xiao, Liu Yiyi tidak hanya melihat kemarahan tetapi juga perasaan yang agak rumit di matanya. Dahulu, Chen Xiao adalah pria paling sempurna di hatinya, dewa paling dibanggakan di hatinya, dan jenius bisnis paling berbakat di seluruh Laut Cina Timur. Namun tanpa diduga, suatu malam 7 tahun lalu, semua harapannya hancur berantakan. Semua idenya runtuh total. Selama bertahun-tahun, dia jarang menerima ajakan dari laki-laki, meskipun selalu ada banyak laki-laki dari keluarga baik-baik dan dengan kedudukan sosial yang sama yang mengejarnya. Dia tidak pernah terpengaruh sedikit pun. Barulah setelah Bai Minghao muncul, pemikiran awal Liu Yiyi banyak berubah, karena Bai Minghao lebih unggul dalam hal latar belakang keluarga dan status, bahkan penampilan dan bakatnya pun luar biasa. Tepat ketika kehidupan yang indah dan bahagia tampaknya sudah di depan mata, Chen Xiao tanpa diduga mencoreng nama Bai Minghao pada kesempatan penting tersebut. Semua kata-kata dan tindakan itu dimaksudkan untuk sepenuhnya menghancurkan citra Bai Minghao sebelumnya. Bai Minghao, yang sangat tampan, berbakat, dan seorang pria yang sangat jujur, tampaknya telah menjadi bajingan di mata Chen Xiao. Oleh karena itu, tatapan Liu Yiyi ke arah Chen Xiao dipenuhi dengan kekecewaan, tetapi tidak banyak perubahan emosi. Kakak kedua, kupikir setelah semua yang kau alami, kau akan berubah, tapi aku tak pernah menyangka kau akan menjadi lebih buruk lagi. Kau sama sekali tidak peduli dengan ibuku atau reputasiku. Kau benar-benar sudah keterlaluan. Ini adalah tempat di mana Minghao dan aku jatuh cinta. Sebaiknya kau jangan buang waktumu di sini, nanti Minghao akan sangat marah dan tidak akan semudah hanya mengusirmu. Bab 504. Liu Yiyi benar-benar kehilangan kesabarannya, dan tatapannya ke arah Chen Xiao dipenuhi kekecewaan. Dia sudah memberi perintah kepadanya untuk pergi. Tak lama kemudian, Liu Yunchuan dan Chen Xian, setelah mendengar kabar tersebut, juga muncul di ruangan itu. Wajah Liu Yunchuan sangat jelek, karena dia sangat marah Chen Xiao telah membuat kekacauan seperti itu. Hari ini adalah hari besar bagi kerjasama antara grup Liu dan grup Bai Feng. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Tidak ada yang ingin melihat dukungan yang telah mereka raih dengan susah payah hilang begitu saja. Oleh karena itu, Liu Yunchuan menatap Chen Xiao dengan dingin dan dengan marah menegurnya, "Chen Xiao, kau lagi. Keluarga Liu kami telah memperlakukanmu dengan baik, tetapi kau berulang kali datang untuk merusak rencana kami. Sebaiknya kau kemasi barang-barangmu dan segera keluar dari hotel ini, atau jangan salahkan aku kalau bersikap tidak sopan." Karena marah, Liu Yunchuan juga memanggil para pengawal yang bersamanya. Orang-orang yang dipimpin oleh Bai Minghao telah mengepung mereka. Mereka semua adalah pria-pria yang kuat dan tegap, dan sekarang mereka mengepung Chen Xiao, sikap mereka yang mengintimidasi menunjukkan situasi tegang. Jelas sekali, kata-kata Chen Xiao telah menyentuh titik sensitif dalam diri Bai Minghao, yang kini sangat marah dan tidak mampu menahan diri lagi. Dia benar-benar meninggalkan sikapnya yang biasanya lembut dan sopan, dan sekarang benar-benar melepaskan semua kepura-puraan kesopanan. "Paman Liu, aku benar-benar tidak menyangka Paman punya keponakan seperti ini. Dia berani menjelek-jelekkan saya secara terang-terangan, yang sama sekali tidak bisa saya toleransi. Siapapun dia, saya tidak akan membiarkannya lolos begitu saja hari ini. Jika grup Liu tidak ingin bekerja sama dengan kami, kontrak ini dapat dibatalkan, dan konferensi pers hari ini dapat diakhiri segera."
Bai Minghao sangat angkuh. Dia tidak lagi menunjukkan kesopanan yang sama seperti sebelumnya saat menghadapi Liu Yunchuan. Ekspresinya sangat dingin, yang memberi tekanan besar pada Liu Yunchuan dan yang lainnya. Sebagai pewaris tahta keluarga Bai di masa depan, ia dimanjakan dan memiliki kekuasaan mutlak di dalam keluarga. Aliansi bisnis ini merupakan hasil dari keinginannya untuk membuat Liu Yi patuh secepat mungkin, itulah sebabnya ia mempercepat serangannya dan memfasilitasi kerja sama ini. Awalnya ia berencana bahwa setelah hari bahagia ini berakhir, ia bisa menjadikan Liu Yi wanitanya sepenuhnya. Namun di luar dugaan, hal baik ini dirusak oleh Chen Xiao, si tak berguna itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia sudah tidak lagi mau berusaha. Liu Yunchuan juga sedikit terkejut dengan perubahan mendadak Bai Minghao. Lagi pula, Bai Minghao biasanya bersikap lembut dan sopan kepada mereka. Di luar dugaan, Bai Minghao telah menjadi begitu kuat. Liu Yunchuan agak terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, berasumsi bahwa Bai Minghao sangat marah karena telah diperlakukan tidak adil oleh Chen Xiao, dan bahwa dia telah kehilangan sopan santun dan tidak sehalus biasanya. Liu Yunchuan kemudian menggelengkan kepalanya berulang kali, menatap Chen Xiao dengan tajam, "Minghao, jangan khawatir, aku pasti akan membantumu menyelesaikan ini. Aku juga akan memberi pelajaran pada si tak berguna ini dan tidak akan pernah membiarkannya muncul di hadapanmu lagi." Liu Yunchuan bertindak seolah-olah sedang berjanji, dan tidak ada yang mempercayai perkataan Chen Xiao. Setelah diskusi singkat, para pengawal mengepung Chen Xiao. Melihat situasi ini, Chen Xian sangat cemas, tetapi dia dan Liu Yunchuan sudah pernah bertengkar sekali, jadi meskipun dia ingin membantu, dia tidak bisa bersuara. Jika tidak, itu hanya akan memperparah keadaan. Oleh karena itu, Chen Xian sangat cemas, "Xiao Xiao, cepat minta maaf kepada semua orang, dan lupakan masalah ini." Chen Xian mendesak Chen Xiao dengan cemas, terutama melihat para pengawal yang mengelilinginya. Jelas, semua orang berpikir bahwa jika para pengawal menyerbu saat ini, Chen Xiao hanya akan berakhir dengan mata lebam dan wajah bengkak. Semua orang menunjukkan sedikit ejekan di wajah mereka, terutama anggota keluarga Chen yang lebih muda dan beberapa anggota keluarga Liu, yang semuanya merasa sangat puas. Sekarang setelah hubungan benar-benar hancur, jelas bahwa tidak ada yang fokus pada kejahatan yang dilakukan Bai Minghao. Meskipun Chen Xiao berbicara dengan yakin, tidak ada yang mempercayainya. "Chen Xiao, mari kita lihat seberapa beruntung kamu kali ini." Chen Jie berdiri di tengah kerumunan, memasang ekspresi puas di wajahnya, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia sudah bisa melihat Chen Xiao dipukuli habis-habisan oleh para pengawal dan diseret pergi. Para penonton lainnya juga mengejek, dia hanya sampah masyarakat, mencoba membuat masalah di sini. Dia pantas dipukuli sampai mati. Dilihat dari perawakannya yang kecil, saya khawatir dia dalam bahaya besar. Dia hanyalah sampah masyarakat. Dia bahkan tidak tahu nilai dirinya sendiri, namun dia berani menghina Tuan Muda Bai. Petik 2. Di tengah bisikan kerumunan, kedua pengawal yang awalnya berada di depan mengayunkan tinju mereka dan memukul Chen Xiao. Bab 505. "Xiao Xiao, hati-hati. Minghao, suruh mereka berhenti." Chen Xian merasa ketakutan saat melihat pemandangan ini. Chen Xiao awalnya adalah tuan muda keluarga Chen. Dia tidak pernah mengalami banyak kesulitan selama masa kecilnya dan merupakan seseorang yang telah dia saksikan tumbuh dewasa. Chen Xiao dapat digambarkan sebagai seorang pemuda yang lembut dan sopan, dan Chen Xian belum pernah melihatnya berakting dengan siapapun. Para pengawal pribadi zaman sekarang ini terlihat seperti pria kuat yang mengancam dan tampak garang dengan pelipis yang menonjol. Ketika seorang master seperti itu melakukan suatu tindakan, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Apalagi Chen Xiao. Chen Xiao memperhatikan keduanya saling melayangkan pukulan, ekspresinya tenang dan terkendali, tanpa sedikit pun kekhawatiran. Sebaliknya, dia berkata kepada Chen Xian dengan nada yang sangat santai. "Tante, jangan khawatir. Mereka tidak bisa menyakitiku." Sikap Chen Xiao yang tenang dan terkendali memang menarik perhatian. Beberapa orang yang tidak mengenal identitas Chen Xiao juga semakin ragu karena tindakan Chen Xiao. Pemuda ini sangat tenang, mungkinkah dia benar-benar memiliki kemampuan khusus? Dia jelas terlihat percaya diri dan mengendalikan situasi, bagaimana mungkin dia menjadi orang yang tidak berguna seperti yang mereka sebutkan? Mungkinkah ada kesalahan? Pemuda ini tampak teguh dan tenang, tampan, dan bahkan lebih dewasa dan mantap. Jika dilihat lebih dekat, dia sama sekali tidak kalah dengan Bai Shao. Mengapa dia dikucilkan oleh begitu banyak orang? Petik 2. Banyak orang juga memiliki banyak keraguan dalam pikiran mereka, tampaknya tidak mengerti mengapa sebagian besar orang merasa bahwa Chen Xiao akan celaka hari ini. Namun, orang-orang ini hanyalah minoritas. Begitu mereka menyuarakan kebingungan mereka, banyak orang lain membalas, menunjukkan cemoohan yang menghina. Seorang narapidana yang baru saja dibebaskan dari penjara dan masih hidup menumpang pada wanita, datang ke sini untuk bertingkah sok hebat. Bukankah semua itu hanya sandiwara? Dengan tubuhnya yang kecil, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan pengawal pribadi Tuan Muda Bai? Dengan kekuatan sampah ini, dia mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan jari kelingking seseorang. Dia pura-pura hebat untuk apa? Kudengar semua pengawal dan penjaga Bai Shao adalah veteran yang telah berpengalaman dalam pertempuran. Beberapa dari mereka bahkan kembali dari perbatasan utara.
Kekuatan mereka tak terukur, termasuk yang terkuat di seluruh Sia besar. Dengan Chen Xiao, si sampah ini, bukankah dia hanya mencari kematian? Petik 2. Para penonton terbagi menjadi dua kubu. Pada saat itu juga, mereka yang tidak percaya pada Chen Xiao sepenuhnya membungkam suara-suara yang menentang. Kedua tinju pengawal itu menghantam tubuh Chen Xiao secara bersamaan. Chen Xiao sepertinya tidak punya kesempatan untuk bereaksi sama sekali, hanya berdiri di sana dengan tenang, membiarkan kedua tinjunya memukul dadanya. Di mata semua orang, tubuh Chen Xiao yang awalnya lemah tidak mampu menahan satu pukulan pun dan mungkin akan lumpuh. Namun, yang mengejutkannya, ketika kedua pukulan itu mengenai dadanya, dia tidak bergerak sedikit pun dan tetap tenang, seolah-olah kedua pukulan itu hanya menggelitiknya. Kedua pengawal yang awalnya turun tangan juga sama terkejutnya dengan situasi tersebut, ekspresi mereka berubah drastis karena kaget. Mereka juga bisa merasakan betapa kokohnya tubuh di hadapan mereka saat mereka menyerang sebelumnya. Saat tinju itu menghantam, rasanya seperti sebuah batu tenggelam ke laut. Tubuh Chen Xiao bagaikan genderang yang diam. Tanpa kekuatan yang cukup, ia tidak bisa dipukul. Faktanya, ketika tinju mereka mendarat di tubuh Chen Xiao, hanya terdengar bunyi gedebuk yang samar dan teredam. Kekerasan tubuh Chen Xiao melampaui imajinasi mereka. Sebelum keduanya pulih dari keterkejutan mereka, Chen Xiao menatap mereka dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kalian belum cukup makan. Para pengawal itu tampaknya sangat diprovokasi, atau bahkan dipermalukan. Sebagai penjaga terkuat, kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi. Namun kini Chen Xiao benar-benar diam dan tidak mengalami cedera apapun. Semua orang mengira ini adalah sebuah kesalahan. Jadi, ketika para pengawal masih terlihat mengancam dan hendak menyerang lagi, mata Chen Xiao tiba-tiba menjadi dingin, dan auranya menjadi sangat berbeda, membuat orang merasa sedikit takut dan merinding. Semua orang di dunia ini yang pernah menyentuhku sudah mati. Apakah kalian semua sudah siap? Setelah Chen Xiao selesai berbicara, dia juga melangkah maju, mengepalkan tinjunya di udara, lalu melemparkannya ke arah mereka berdua secara bersamaan. Tindakan Chen Xiao cukup jelas untuk dilihat oleh semua orang yang hadir. Ketika Chen Xiao mengucapkan kata-kata itu tadi, hal itu cukup mengejutkan, dan bahkan aura yang terpancar dari Chen Xiao menjadi sangat mengesankan. Namun kini, momentum itu tampaknya telah lenyap sepenuhnya. Orang-orang yang terkejut di dekatnya memandang Chen Xiao dengan jijik setelah mendengar kata-katanya. Jika kamu terlalu banyak pamer, kamu bahkan akan mempercayainya sendiri. Dia bahkan tidak melihat siapa yang menyerangnya. Sampah masyarakat berani berbicara begitu sombong di sini. Bunuh dia. Biarkan dia merajalela di sini. Bab 506. Tak seorang pun menyangka Chen Xiao memiliki kemampuan seperti itu. Banyak orang angkat bicara, melihat kepalan tangan Chen Xiao yang terentang, tetapi mereka menganggap pukulan Chen Xiao hanyalah permainan anak-anak. Orang rendahan seperti dia berani membual dan melontarkan omong kosong di sini. Dia benar-benar memalukan. Tidak ada yang menganggap pukulan Chen Xiao sangat kuat. Sepertinya tidak mengandung banyak tenaga, dan gerakannya sangat lambat. Tidak pasti apakah pukulan itu akan mengenai siapapun. Chen Xiao tidak mempedulikan ejekan di sekitarnya. Dia hanya menatap orang-orang di depannya dengan tenang. Terutama kedua penjaga yang dikepung oleh tinju Chen Xiao, keraguan awal mereka berubah menjadi ketakutan. Karena dalam keadaan seperti itu, mereka terkejut mengetahui bahwa pukulan Chen Xiao seolah-olah dilancarkan tanpa suara. Bagi orang lain, itu tampak lambat, tetapi bagi mereka, tinju itu datang dalam sekejap, dan tubuh mereka terasa seberat timah. Bang! Bang! Kepalan tangan menghantam tubuh mereka, menghasilkan bunyi gedebuk yang tumpul. Suara-suara seperti itu sangat dinamis, dan tampaknya menjadi cukup tiba-tiba pada saat-saat terakhir ini. Berlututlah. Chen Xiao berhenti di depan kedua penjaga itu dan menatap mereka dengan tenang. Suaranya tidak keras, tetapi cukup keras untuk didengar oleh semua orang yang hadir. Kata-katanya ringkas, namun penuh dengan kekuatan yang mendominasi. Semua orang yang hadir terkejut, seolah tidak menyangka Chen Xiao akan mengatakan hal seperti itu. Dia jelas hanyalah sepotong sampah, tetapi aura semacam ini adalah sesuatu yang mustahil dimiliki oleh sepotong sampah. Ketika Chen Jie dan yang lainnya melihat situasi ini, mereka agak terkejut, tetapi ekspresi acuh tak acuh mereka tidak menunjukkan emosi apapun. Dasar sekelompok penipu tak berguna. Orang-orang ini adalah prajurit yang telah kembali dari utara. Mereka semua sangat terampil dan mampu menghadapi 100 orang sekaligus. Lagi pula, bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti di utara sangatlah sulit. Kau pikir kau bisa begitu saja menuruti perintah mereka, sampah masyarakat yang belajar beberapa trik di penjara. Sungguh idiot yang sangat konyol. Sebelum kedua pengawal itu sempat bereaksi, mereka merasa seolah lutut mereka hancur. Kaki mereka tak lagi bisa dikendalikan, dan mereka jatuh berlutut. Beberapa detik kemudian, mereka dapat dengan jelas merasakan dua pukulan Chen Xiao mendarat tepat di belakang lutut mereka. Rasa sakit yang hebat dan sensasi mengerikan itu membuat kedua penjaga tersebut meneteskan air mata. Mereka merasa benar-benar tak berdaya, tetapi mereka tetap berlutut di depan Chen Xiao secara bersamaan. Mereka yakin bahwa jika Chen Xiao benar-benar ingin membunuh mereka, mereka tidak akan ada. Semua orang menatap pemandangan itu dengan tak percaya, mata mereka terbelalak karena takjub.
Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa Chen Xiao benar-benar akan menepati janjinya. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa para prajurit tak terkalahkan dari utara, di mata mereka, akan dikalahkan oleh sampah seperti itu. Oleh karena itu, banyak orang memandang para pengawal dengan ekspresi yang berbeda. Minggir dari jalanku. Mengingat kontribusi kalian di medan perang di utara, aku akan mengampuni nyawa kalian dan memberi kalian kesempatan. Chen Xiao muncul di samping kedua pria itu, tetapi tidak bergerak. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, mengamati mereka dengan acuh tak acuh. Makna di balik kata-kata ini sudah cukup mendominasi. Siapa yang menyangka bahwa Chen Xiao, yang dianggap tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup di mata mereka, akan membalikkan keadaan dan menjadi sosok yang dikagumi orang lain. Terutama aura dahsyat itu, yang belum pernah dialami banyak orang sebelumnya. Kedua pengawal itu tidak pernah menyangka bahwa kaki mereka akan dipatahkan tanpa menyentuh pakaian Chen Xiao sekalipun. Keduanya tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka memandang Chen Xiao di hadapan mereka dengan rasa takut yang luar biasa, dan dapat merasakan aura dan keagungan yang kuat terpancar darinya. Dia persis seperti pemimpin yang pernah mereka lihat di antara pasukan besar saat itu. Mereka yakin bahwa jika mereka tidak datang dari utara, mereka mungkin akan menghirup lebih banyak gas daripada yang mampu mereka hirup. Kekuatan dahsyat ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Para penjaga lain yang sudah pergi juga berdiri diam, menatap kosong ke arah Chen Xiao di depan mereka, seolah-olah mereka telah menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan tidak berani mendekatinya dengan mudah. Chen Xiao sangat ganas sebelumnya sehingga mereka tidak bisa mengetahui metode apa yang dia gunakan. Bai Minghao, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Maukah kau meminta maaf sendiri, atau aku yang harus melakukannya? Bab 507. Kau sama sekali tidak mampu membidikku. Bai Minghao menatap Chen Xiao dengan dingin, sama sekali mengabaikan ancaman Chen Xiao. Chen Xiao menyembunyikan kedinginan di matanya, dan tatapannya ke arah Bai Minghao menjadi tenang dan tanpa emosi. Karena kamu yang meminta ini, jangan salahkan aku. Sambil berbicara, Chen Xiao menendang kedua pengawal yang berlutut di tanah dengan serangkaian tendangan, membuat mereka terpental dan menabrak para penjaga dan pengawal yang bergegas mendekatinya. Penjaga yang bergegas maju itu langsung jatuh ke tanah. Sialan, aku sudah membesarkan kalian semua begitu lama, dan kalian semua tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa menangani satu sampah pun. Melihat para pengawal tergeletak di tanah, tak satu pun dari mereka menyentuh pakaian Chen Xiao, ekspresi Bai Minghao semakin gelap. Sepertinya aku benar-benar meremehkan betapa merepotkannya dirimu, dasar sampah. Tapi jangan terlalu sombong. Jika aku ingin kau mati sebelum tengah malam, kau tidak akan bisa bersembunyi sampai fajar. Peng San, kau sudah mengikutiku begitu lama, dan aku sudah memberimu makan dan pakaian yang layak. Sudah saatnya kau melakukan sesuatu untukku. Ayo, patahkan semua lengan dan kaki Chen Xiao. Wajah Bai Minghao muram dan ekspresinya sangat dingin. Dia menatap seorang pria pendek, berkulit gelap, dan kurus berpenampilan biasa yang berdiri di sebelahnya dan memberikan perintahnya dengan percaya diri dan penuh kebencian. Pria berkulit gelap dan kurus itu, yang tampak biasa saja, memasang ekspresi kosong di wajahnya. Ia langsung menyetujui instruksi Bai Minghao tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak perlu. Semua mata tertuju pada pria yang tampak biasa saja itu. Kekuatan Chen Xiao awalnya mengejutkan semua orang di sekitarnya. Tak seorang pun menyangka Chen Xiao begitu cakap. Namun, melihat ekspresi marah Bai Minghao dan pria biasa yang melangkah maju, orang-orang itu melanjutkan diskusi di antara mereka sendiri. Apakah ini pakar misterius dari wilayah utara? Aku tidak menyangka Tuan Muda Bai akan membawanya serta. Chen Xiao yang tidak berguna itu sungguh kurang ajar, dia berani menghina Tuan Muda Bai. Dia benar-benar mencari kematian. Kudengar 3 tahun lalu, Tuan Muda Bai memilih seorang komandan dari antara para pensiunan tentara perbatasan utara. Cek, dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin bisa menghancurkan Chen Xiao hanya dengan satu jari. Wilayah utara adalah tempat yang legendaris, medan pertempuran pembantaian dan tanah yang penuh legenda. Para pemimpin di sana benar-benar luar biasa kuat. Mereka menyerang dengan cepat, tepat, dan tanpa ampun, tanpa ragu-ragu. Bahkan juara tinju dari ibu kota provinsi kami pun tak lebih dari badut di mata mereka. Bukankah Chen Xiao sama saja mencari kematian? Petik 2. Semua orang menatap pria yang keluar dan teringat banyak rumor. Karena diskusi ini, perhatian semua orang tertuju pada pria itu. Ekspresi Bai Minghao juga menjadi cukup percaya diri, dan dia bisa membayangkan keadaan menyedihkan Chen Xiao setelah lengan dan kakinya patah. Chen Xiao, jika kau bersedia berlutut sekarang, bersujud dan meminta maaf kepadaku, mungkin aku akan mengampuni nyawamu dan tidak mematahkan lengan dan kakimu. Bai Minghao berbicara dengan nada merendahkan. Meskipun semua orang yang dia kirim telah ditangani oleh Chen Xiao, dan orang-orang yang tersisa tidak berani bergerak, Bai Minghao sama sekali tidak khawatir. Berhenti bicara omong kosong. Chen Xiao meliriknya dengan acuh tak acuh, terlalu malas untuk membuang kata-kata lebih banyak lagi padanya. Chen Xiao baru saja mendengar sebagian percakapan di antara orang-orang di sekitarnya. Perhatian Chen Xiao sepenuhnya terfokus pada pria berkulit gelap dan kurus di depannya. Dia tidak menyangka bahwa pria ini berasal dari utara.
Pria di depannya berjalan selangkah demi selangkah menuju Chen Xiao. Tubuhnya yang gelap dan kurus juga memancarkan aura ancaman yang tak terbantahkan, memberikan kesan yang lebih mengintimidasi pada pria biasa ini. Wajahnya tanpa ekspresi saat berdiri di depan Chen Xiao, memancarkan aura dingin. Matanya yang sudah kecil langsung terbuka saat itu juga. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari utara, auranya sudah luar biasa bahkan sebelum dia bertindak. Jika dia tidak pensiun dan kembali, siapa yang tahu nama seperti apa yang akan dia buat di utara? Tidak tahukah kau? Dia pensiun karena terluka di medan perang dan penglihatannya memburuk hingga tidak bisa melihat jauh. Kalau tidak, dengan tingkat keahliannya, mengapa dia mau datang ke tempat kecil seperti Laut Cina Timur untuk bekerja sebagai pengawal? Oh, dia buta. Set, kecilkan suaramu. Orang buta apa? Dia hanya tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi meskipun begitu, dia benar-benar tak terduga. Kudengar seorang ahli misterius mencoba menculik Tuan Muda Bai, lebih dari 10 orang, tetapi dia berhasil mengalahkan mereka semua dalam 1 menit sendirian. Hati-hati jangan sampai ada yang mendengar ini, atau mereka akan membunuhmu. Bab 508. Semua orang menyampaikan pendapat mereka, tanpa sedikit pun keraguan, Chen Xiao pasti akan mendapat masalah kali ini. Meskipun pandangan Peng San tidak fokus, dia tetap terkejut sesaat ketika mendengar Chen Xiao berbicara. Suaramu sangat mirip dengan orang yang kukagumi. Aku sarankan kau jangan buang waktu dan membuat dirimu tidak nyaman. Aku bisa meringankan penderitaanmu. Peng San sama sekali mengabaikan diskusi di sekitarnya dan berkata dengan lembut. Chen Xiao jelas bukan orang yang banyak bicara, tetapi hal itu justru membuatnya tampak kurang mengintimidasi. Chen Xiao meliriknya, nadanya tetap sama, kau pensiun dari perbatasan utara. Peng San agak tidak senang dengan pertanyaan Chen Xiao. Tanpa disadari, kata-kata Chen Xiao tidak memberinya kesempatan untuk menolak, jadi dia mengangguk sedikit. Namun, jawaban patuhnya atas pertanyaan Chen Xiao membuatnya merasa malu, jadi dia berkata dengan suara berat. Kau tahu itu bagus. Patuhi dan tunduklah kepada Tuan Muda Bai dan akui kesalahanmu. Chen Xiao terkekeh, dan tiba-tiba aura kesombongan terpancar darinya. Menunduk dan mengakui kesalahannya. Sekalipun ayahnya datang, dia tidak berhak melakukan itu. Belum lagi dia adalah binatang buas dan bajingan. Kau adalah seorang pejuang dari utara, dan aku tidak ingin mempersulitmu. Jika kau pergi sendiri, aku akan memaafkanmu mengingat prestasi militermu. Tiba-tiba, Chen Xiao, yang awalnya hanyalah orang biasa, tiba-tiba memancarkan aura tajam yang mengejutkan semua orang. Saat ini, Chen Xiao tampak seperti seorang raja dengan kekuasaan mutlak, memandang rendah semua orang. Ketenangan, ketidakpedulian, dan kesombongan itu berpadu menciptakan aura yang bahkan tokoh-tokoh paling penting di Laut Cina Timur pun tampaknya tidak miliki. Beraninya kau. Kau berani meremehkan orang-orang di perbatasan utara. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Karena kau sangat tidak tahu berterima kasih, akan kuberikan pelajaran padamu. Peng San terkejut, meskipun hanya sesaat, tetapi dia cepat pulih dan merasa sangat marah, seolah-olah dia telah dihina. Dia juga marah dengan ucapan Chen Xiao. Saat berbicara, Peng San melayangkan pukulan tepat ke dada Chen Xiao. Tinju Peng San bergemuruh, langkahnya cepat, dan tubuh pendeknya melesat dengan kecepatan dan kelincahan yang menakjubkan. Meskipun hanya satu pukulan, kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat para penonton takjub. Seperti yang diharapkan dari seorang prajurit dari utara, pukulan itu seperti batu yang terbang. Betapa mengerikannya jika pukulan itu mengenai seseorang. Tidak heran Tuan Muda Bai memperlakukannya seperti harta karun sebelumnya, dan jarang membiarkannya bergerak. Kekuatannya sungguh luar biasa. Petik 2. Chen Jie, yang sebelumnya mengerutkan kening karena demonstrasi kekuatan Chen Xiao, juga sangat terkejut melihat situasi ini. Seperti yang diharapkan dari para prajurit dari wilayah itu. Tingkat keahlian mereka mungkin setara dengan komandan peringkat ketiga. Chen Xiao, mari kita lihat bagaimana kau bersembunyi kali ini. Kali ini, aku pasti akan menghancurkanmu. Aku akan memastikan kau tidak punya kesempatan untuk pulih. Chen Xiao berdiri diam, ekspresinya tidak berubah, tenang dan tak terganggu, seolah-olah serangan ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Melihat bahwa pukulan itu sudah berada di depannya, Chen Xiao perlahan mengulurkan tangannya. Dia dengan santai mengayunkan telapak tangannya, dan begitu tinju dan telapak tangannya bertemu, Peng Sanren sudah terhuyung mundur. Serangan telapak tangan Chen Xiao yang tampaknya ringan itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada miliknya sendiri. Kekuatan semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia singkirkan. Saat keduanya mendekat, mata sipit Peng San juga sekilas melihat wajah asli Chen Xiao, dan selain mundur selangkah, ekspresinya berubah drastis. Kau adalah San. Peng San terjatuh ke tanah, tetapi dia tidak peduli dengan penampilannya yang berantakan. Dia melompat dan bergegas menuju Chen Xiao. Dia sangat terkejut sehingga berbicara tidak jelas, dan banyak orang tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Chen Xiao menyela, baguslah kau tahu. Yang dilihat oleh semua orang yang menyaksikan adalah ketika Peng San bergegas di depan Chen Xiao, lututnya tampak lemas, dan dia hampir berlutut. Chen Xiao menopangnya dengan satu tangan, tidak perlu. Dia sedikit mengerutkan kening.
Jelas, pria itu pasti mengenalinya. Setelah mendengar kata-kata Chen Xiao dan melihat ekspresi Chen Xiao, Peng San langsung mengerti. Dalam sekejap, aura pembunuh di tubuh Peng San lenyap sepenuhnya, dan dia menjadi hormat, berdiri di samping Chen Xiao seperti anak kecil yang tak berdaya. Mustahil untuk menyangka bahwa dia adalah pria kuat yang dibicarakan semua orang. Ini salahku. Aku telah menyinggung perasaanmu. Chen Xiao menggelengkan kepalanya, itu bukan urusanmu. Tapi ada berbagai macam orang dalam hal mencari nafkah. Jangan menodai kejayaanmu di masa lalu. Peng San mengangguk berulang kali, seolah-olah dia telah diajari sesuatu, dan berkata dengan sangat hormat, saya telah mengingatnya, terima kasih atas bimbingan Anda. Kalau begitu, kau boleh pergi. Aku tidak akan mempermasalahkan apa yang terjadi sebelumnya. Kuharap kau akan belajar dari kesalahanmu di masa depan. Chen Xiao tidak merasa tidak nyaman dengan sikap hormat pria itu. Ya, Peng San menjadi semakin lemah lembut dan patuh. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang. Tidak seorang pun mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sangat galak terhadap Chen Xiao beberapa saat sebelumnya, jadi bagaimana mungkin sikapnya berubah drastis dalam waktu sesingkat itu. Semua orang menatap Chen Xiao dengan tatapan kosong, pikiran mereka dipenuhi pertanyaan, tidak yakin harus berkata apa. Ekspresi puas Chen Jie kembali berubah menjadi jelek. Awalnya dia mengira Chen Xiao akan mendapat masalah kali ini, tetapi Chen Xiao justru beruntung lagi. Wajah Bai Minghao memucat-pucat, tampak sangat jelek. Bab 509. Ekspresi Bai Minghao hampir seperti ingin membunuh. Peng San adalah seorang ahli yang sangat terampil yang telah dipekerjakan oleh keluarganya dengan biaya yang sangat besar. Biasanya, kecuali ada hal penting, mereka tidak akan mudah membiarkan Peng San muncul. Hari ini, seandainya Chen Xiao tidak mengetahui terlalu banyak rahasianya dan ingin menggagalkan rencananya, sehingga membuatnya bertekad untuk membunuhnya, Peng San mungkin tidak akan bertindak. Namun secara tak terduga, sesuatu yang tampaknya pasti akan terjadi malah berubah arah. Peng Shan justru mengkhianati kita saat ini. Ini adalah sesuatu yang Bai Minghao sama sekali tidak bisa terima. Dia pikir dia bisa dengan mudah mengatasi orang yang tidak berguna ini, tetapi tanpa diduga, dia sekarang telah menderita kerugian besar. Apakah dunia sudah gila? Orang-orang di sekitar mereka juga masih berusaha pulih dari keterkejutan mereka. Apakah Chen Xiao menggunakan semacam sihir? Mengapa pakar itu begitu sopan kepada orang yang tidak berguna seperti Chen Xiao? Mungkinkah kekuatannya selama ini hanyalah kebohongan? Semua orang dipenuhi pertanyaan. Tidak ada yang mengerti apa yang telah terjadi. Sejak awal sudah jelas bahwa mereka berada di ambang konflik, jadi mengapa keadaan tiba-tiba berubah seperti ini? Tuan Muda Bai, mengapa anggota ini begitu sopan kepada Chen Xiao? Bukankah dia pengawal keluarga Bai? Beberapa orang yang tidak mengerti berkumpul di sekitar Bai Minghao dan menyemangatinya. Mereka jelas berasumsi bahwa Bai Minghao tidak menjelaskan semuanya dengan jelas. Wajah Bai Minghao tampak muram seolah hujan deras akan turun, dan ia semakin sulit untuk tetap tenang ketika mendengar diskusi di sekitarnya. Dia menatap Peng San dengan dingin, Peng San, apa yang kau lakukan? Aku sudah menyuruhmu mematahkan lengan dan kakinya, apa kau tuli? Peng San tetap acuh tak acuh, bahkan tidak menggerakkan kepalanya, seolah sikapnya terhadap Chen Xiao sama sekali berbeda. Dia berkata dengan dingin, mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Baimu. Jaga ucapanmu, atau kaulah yang akan dipatahkan tangan dan kakinya. Bai Minghao tidak pernah menyangka Peng San akan begitu teguh dan mengatakan hal-hal seperti itu. Selain itu, ancaman dalam kata-kata Peng San sangat jelas. Jika Bai Minghao berani tidak menghormati Chen Xiao lagi, Chen Xiao akan mengambil tindakan terhadap Bai Minghao. Bai Minghao tidak pernah menyangka bahwa bukan hanya bawahannya yang akan mengkhianatinya, tetapi mereka juga akan mengancamnya. Kemarahan di hatinya hampir meledak. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Peng Shan awalnya adalah kartu andalannya, tetapi tanpa diduga, kini telah menjadi kartu andalan Chen Xiao. Tunggu saja, nanti kau akan menyesalinya. Bai Minghao sangat marah, tetapi dia masih merasa waspada terhadap kedua orang itu. Selain Chen Xiao, Peng San saja sudah cukup untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Jelas, dia tidak punya pilihan lain saat itu dan ingin pergi. Tapi bagaimana mungkin Chen Xiao membiarkannya pergi? Tepat ketika dia hendak berbicara, gadis yang tadi sendirian bersama Bai Minghao di ruangan itu dan hampir menjadi korban pelecehan seksualnya mulai menangis dan berteriak. Kumohon, jangan biarkan dia lolos. Dia menghina kepolosan saya tanpa alasan, dan menyebabkan keluarga saya hancur. Jika bajingan seperti itu tidak mendapatkan hukuman yang pantas, itu adalah ketidakadilan. Gadis itu adalah salah satu orang yang diselamatkan Chen Xiao, jadi dia secara alami memahami niat Chen Xiao dan bertekad untuk melakukan segala daya upayanya untuk mengungkap semua kejahatan Bai Minghao kepada publik. Orang-orang di sekitarnya berasal dari keluarga Chen, Liu, dan Bai, dan mereka sudah berpihak pada Bai Minghao. Sekarang setelah grup Liu dan grup Bai Feng bekerja sama, hal seperti ini terjadi. Tidak ada yang mau mempercayai apa yang dikatakan wanita itu. Jadi, meskipun wanita itu memohon, tidak ada seorang pun yang membantunya. Liu Yi menatap Chen Xiao dengan ekspresi yang sama rumitnya. Sekarang setelah situasinya memburuk hingga titik ini, dia tidak tahu harus berbuat apa.
Tepat ketika Bai Minghao hendak keluar dengan angkuh, pintu tiba-tiba terbuka lagi. Kemudian, sekelompok petugas polisi bergegas masuk. Banyak orang sangat terkejut melihat pemandangan seperti itu, tidak pernah menyangka bahwa apa yang terjadi di sini akan membuat kantor polisi khawatir. Setelah terdiam sejenak karena terkejut, Bai Minghao menunjukkan ekspresi gembira. Bagus. Kehadiran kantor polisi Anda tepat pada waktunya. Apakah ini sudah direncanakan sebelumnya oleh pamanku? Sungguh perhatian yang luar biasa. Aku baru saja akan mencarimu. Ada dua pembuat onar di sini. Yang satu menuduhku secara salah telah menghancurkan keluarganya, dan yang lainnya melukai pengawalku dan membuat masalah di grup Bai Feng kita. Keduanya telah melakukan kejahatan keji dan harus dihukum berat. Bai Minghao tampaknya telah menemukan penyelamat. Polisi adalah pendukungnya. Lagi pula, apapun yang terjadi, pamannya akan selalu membantunya menyelesaikannya. Setelah mengatakan itu, dia melirik banyak petugas polisi yang hadir dan bertanya dengan bingung, aneh, mengapa kalian mengganti petugas di kantor polisi ini? Di mana atasan kalian? Bai Minghao bertindak seolah-olah para petugas polisi ini adalah pengawal pribadinya, sama sekali tidak merasa bersalah. Melihat hal ini, yang lain mulai memujinya, sambil berkata, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Bai, dia benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka polisi akan datang dan membantu. Bagus. Chen Xiao, si orang tak berguna itu, suruh dia kembali ke penjara dan makan makanan penjara. Bab 510. Mendengar pujian dari semua orang, amarah Bai Minghao sedikit mereda. Situasi ini mengembalikan rasa superioritasnya yang semula. Karena kalian semua sudah berkumpul di sini, mari kita percepat proses penangkapan mereka. Dialah pelakunya. Dia telah membuat masalah di sini, memfitnah saya. Dia bahkan menyerang pengawal saya dan mengganggu ketertiban di hotel saya. Saya juga menduga bahwa dia diam-diam merencanakan dan menjebak saya. Anda harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Bai Minghao menunjuk ke arah Chen Xiao seolah memberi perintah. Ekspresi wajah para petugas polisi di sampingnya tetap tidak berubah, dan borgol di tangan mereka sudah berada di tangan Bai Minghao. Ekspresi semua orang membeku sepenuhnya, terutama Bai Minghao, yang tangannya terikat, dan baru saat itulah dia merasakan dinginnya belenggu tersebut. Sejenak, Bai Minghao panik dan ekspresinya berubah menjadi bersemangat. Apa yang kau lakukan? Apa kau buta? Aku sudah menyuruhmu menangkapnya. Bai Minghao berkata dengan marah. Petugas polisi yang melakukan penangkapan itu menatapnya dengan acuh tak acuh, Anda Bai Minghao. Bai Minghao awalnya mengira polisi sedang memverifikasi identitasnya, tetapi ketika dia menyadari mereka telah melakukan kesalahan, sikapnya menjadi semakin arogan, benar, ini saya, Tuan Muda. Aku pasti akan menceritakan semua yang telah kau lakukan kepada Tuan Bai Lei, dan lihat bagaimana dia akan menghukummu. Saya akan memastikan kalian semua kehilangan jabatan resmi kalian. Petugas polisi itu melihat ekspresi Bai Minghao tetap tidak berubah, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, dan matanya dipenuhi dengan ejekan, kami telah menangkapmu, Bai Minghao. Kata-kata petugas polisi itu menimbulkan kehebohan besar. Semua orang terkejut. Apakah para petugas polisi ini datang untuk menangkap Tuan Muda Bai? Bukankah dikatakan bahwa Tuan Bai Lei memegang posisi tinggi dan memiliki kekuatan besar? Apa yang sedang terjadi? Awalnya semua orang mengira polisi muncul karena diperintahkan untuk menangkap Chen Xiao, tetapi yang mengejutkan mereka, keadaan ternyata jauh di luar dugaan. Orang-orang ini sebenarnya datang ke sini untuk menargetkan Bai Minghao. Apakah kau memberontak? Apa kau tidak tahu siapa pamanku? Apa kau tidak ingin hidup di dunia ini lagi? Lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menyuruh pamanku membunuh kalian semua. Petugas polisi itu mencibir, berhentilah bermimpi. Bai Lei hampir tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Kau pikir kau bisa berbuat apa-apa? Konyol. Apa artinya? Bai Minghao semakin panik. Berita ini bagaikan petir di siang bolong. Kamu akan segera tahu apa artinya itu. Para petugas polisi jelas terlalu malas untuk menjelaskan kepadanya dan sudah berencana untuk langsung membawanya pergi. Bai Minghao sangat bingung. Melihat situasi ini, dia tahu bahwa pendukungnya sudah tidak berguna lagi, jadi dia meredam kesombongannya dan berdebat dengan petugas polisi, mengapa kalian menangkap saya? Kantor polisi Anda juga harus menegakkan hukum secara imparsial. Menangkap orang seperti ini akan membuat saya dilaporkan ke divisi penegakan hukum ketika saya keluar nanti. Petugas polisi itu menatapnya dengan dingin, penuh penghinaan, saya khawatir Anda tidak akan punya kesempatan untuk keluar. Apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu masih ingat gadis-gadis ini, dan keluarga mereka? Apakah saya harus mengulangi kejahatan Anda yang tak terhitung jumlahnya satu persatu? Bai Minghao sangat enggan, matanya melirik ke sana kemari, dan dia menjadi agak bingung. Namun, dia menyembunyikan emosi ini dengan baik dan tidak terlalu menunjukkannya. Di masa lalu, semuanya ditangani dengan sempurna, jadi bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengetahuinya. Ia terdiam sejenak, mempertimbangkan apa yang telah ia lakukan sebelumnya dan bagaimana ia menangani semua bukti yang memberatkan, sebelum dengan keras kepala melanjutkan, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kamu pasti salah. Kamu jelas-jelas menjebakku. Petugas polisi itu menatapnya dengan dingin, kamu tidak perlu keras kepala. Karena kamu masih belum yakin, akan saya tunjukkan buktinya. Saat ia berbicara,
petugas polisi itu mengambil tas dari seseorang yang berdiri di sebelahnya. Kemudian, semua foto dan dokumen di dalam tas diletakkan di depan Bai Minghao. Semua foto menunjukkan Bai Minghao menyiksa perempuan. Para wanita dalam foto-foto itu semuanya tampak memiliki bekas luka dan ketakutan. Bai Minghao bukan lagi sosok yang lembut dan sopan seperti biasanya. Wajahnya berkerut karena puas diri dan tampak sangat mesum. Adegan-adegan dalam foto-foto tersebut semuanya membangkitkan rasa jijik pada orang-orang terhadap Bai Minghao, dan orang juga dapat merasakan ketakutan dan penderitaan yang dialami oleh gadis-gadis tersebut. Jika ini masih belum cukup, masih banyak lagi di kantor polisi. Selama bertahun-tahun, Anda telah melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 100 gadis, belum termasuk mereka yang ditipu, dipenjarakan, dan dijual oleh Anda. Sebagian besar dari mereka hancur dan terbunuh karena ulahmu. Tidakkah kau tahu berapa banyak kejahatan yang telah kau lakukan dengan menyalahgunakan kekuasaanmu? Lihatlah dirimu sendiri, apakah hal-hal ini sesuatu yang akan dilakukan oleh manusia? Petugas polisi itu melemparkan benda tersebut tepat ke wajah Bai Minghao. Meskipun dia tidak mengatakan banyak detail, isi foto itu sudah cukup untuk menimbulkan kehebohan di antara orang-orang yang hadir. Liu Yi menatap benda-benda di tanah, wajahnya pucat pasi, memandang Bai Minghao dengan ketakutan, seolah-olah dia sama sekali tidak mengenalinya. Kejahatan Bai Minghao telah terungkap sepenuhnya. Bersambung.